Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi, membeli, menjual, dan meminjam, atau berinvestasi. Namun, Islam tidak hanya menilai dari untung atau rugi. Islam menilai dari kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Tahukah kamu, tidak semua transaksi diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa yang justru dilarang karena bisa merugikan orang lain. Dalam sistem ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi manusia diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdah seperti sholat dan zakat, tetapi juga kegiatan muamalah termasuk transaksi ekonomi. Oleh karena itu, tidak semua jenis transaksi diperbolehkan dalam Islam. Beberapa bentuk transaksi dinyatakan haram karena mengandung unsur penipuan, ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada prinsip dasar transaksi dalam Islam. Transaksi dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip dasar agar dianggap sah secara syariah. Prinsip tersebut meliputi yang pertama, adanya kerelaan antara para pihak. Yang kedua, kejelasan objek transaksi serta tidak adanya unsur penipuan, ketidakpastian, atau riba. Yang ketiga, objek transaksi harus halal, bermanfaat, dan dimiliki secara sah oleh penjual. Yang terakhir, ada pelaksanaan akad dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jenis-jenis transaksi yang dilarang. Yang pertama, riba, tambahan atau bunga atas pinjaman. Yang kedua, gahar, tidak jelasan dalam objek atau akad. Yang ketiga, maisir, perjudian atau spekulasi. Yang keempat, tadlis, penipuan atau penyembunyian catatan barang. Yang kelima, ihtikar, penimbunan barang untuk menaikkan harga. Yang keenam, bai najas, rekayasa harga dengan niat penipuan pasar. Kemudian yang terakhir, penjual barang yang diharamkan oleh syariat. Tujuan larangan transaksi tertentu. Larangan terhadap transaksi tertentu dalam Islam bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, serta mencegah munculnya ketidakadilan dalam masyarakat. Selain itu, larangan ini juga untuk menghindari praktik eksploitasi, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Dalam adanya batasan yang jelas, Islam berupaya agar kegiatan ekonomi berjalan dengan etika dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dampak sosial dan ekonomi transaksi terlarang. Transaksi yang dilarang dalam Islam tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Transaksi semacam itu dapat menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan sosial, penindasan ekonomi, serta hilangnya keberkahan dalam harta dan kehidupan. Dalam jangka panjang, praktis transaksi terlarang akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Yang terakhir ada kesimpulan. Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah, sehingga setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan bertanggung jawab. Larangan terhadap transaksi seperti riba, gharar, maisir, tadlis, ihtikar, bai najas, dan jual beli barang haram bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang beretika, stabil, dan membawa kemaslahatan. Dengan mematuhi ketentuan syariah, umat Islam dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.